Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah hadis 40 karya Imam Nawawi yang senantiasa Ustaz cintai. Alhamdulillah atas nikmat Allah kita dipertemukan malam ini untuk melanjutkan kajian yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-16. Ya, nah hadis yang ke-16 ini menjelaskan tentang larangan untuk murka atau marah-marah. Ya, an-nahyu 'anil ghadab. Ya. Larangan untuk marah-marah. Kita bisa lihat teksnya, yaitu al-hadisu as-sadisu asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Qala la taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini masih diriwayatkan daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abi Hurairah. Ya. Anna rajulan qala lin Nabi, bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya Rasul, tolong berikan wasiat kepadaku." Qala, berkatalah Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, maka mengulang-ulang seseorang tersebut miraran beberapa kali. Bertanya lagi, ausini ya Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, qala la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau emosi, ya. Emosi. Ini adalah sebuah pesan singkat, wasiat singkat daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada salah satu sahabat. Yang wasiat singkat ini bisa mengantarkan orang tersebut kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Sebelum kita lebih jauh untuk membahas yang berkenaan dengan hadis tersebut, ya, tentunya ada beberapa kisah teladan dari orang-orang terdahulu tentang masalah yang berhubungan dengan kaitannya marah-marah. Ya. Sebelumnya Allah pun telah berfirman dalam Al-Quran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, terusannya apa, Hisham? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alladzina. Nah, surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya Hisham. Subhanallah. Ustaz sampai lupa. Ya subhanallah, ini pada ayat yang sering sekali kita bawakan, nggak tahu wallahu alam, pikiran nih Masya Allah masih agak kacau dikit ya pikiran ada. Maksudnya itu kita santri kita masih ada dirawat di rumah sakit, habis operasi. Jadi kadang masih banyak pikiran gitu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Wallahu a'lam, yastaghfirullah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Subhanallah, ya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah, ya Rasulullah. Ya, di situ Allah telah
menyebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Orang ketika marah, ya, ada sesuatu yang membuat dia marah dan kemudian dia mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut, akan tetapi dia kadhimin, dia menahan, nggak meluapkan kemarahan tersebut. Ya. Itu termasuk tanda-tanda orang bertakwa. Ya, karena di atas sebelumnya Al-Qur'an tadi uiddat lil muttaqin. Allah mensifati orang takwa di situ alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau mendermakan hartanya fis sarra, baik di dalam keadaan lapang, keadaan kesenang, wad dharra, dan dalam keadaan susah dia tetap berinfak fi sabilillah. Ya, yang selanjutnya ciri-ciri orang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mau apa? Menahan amarahnya, tidak luapkan. Kalau di sini tidak diluapkan, ya. Misal orang dalam keadaan ghadab, murka kepada bawahannya. Andaikan dia pun untuk meluapkan kemarahan tersebut dia mampu karena dia bawahannya, semisal budaknya atau karyawannya, ya, mau memukul atau marahin, dia mampu. Akan tetapi kadhim, dia menahan. Nah, inilah ciri-ciri orang bertakwa, mampu menahan. Karena apa? Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada hadis yang mengatakan mangkadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala imdaihi, barang siapa menahan amarah, emosi, menahan kemarahan, sedangkan dia mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut, apa balasannya? Mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan, maka Allah akan penuhi hatinya orang tersebut. Pertama, nuran, penuhi dengan cahaya. Yang kedua, amnan, rasa aman. Yang ketiga, imanan, Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan, imannya tambah kuat. Ini hal-hal yang sifatnya padahal kayak nggak ada sifat ibadah sama sekali, tetapi di situ di balik itu, ya, ternyata ada nilai besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya bukan ibadah yang sifatnya mahdhah, bukan seperti sholat, bukan seperti zikir, bukan seperti puasa, ya. Akan tetapi ini adalah sebuah pekerjaan pribadi, ya. Nggak butuh nafkah, yang nggak butuh ini, tapi butuh kesabaran, ya. Di situ hatinya akan Allah penuhi cahaya, penuhi rasa aman, penuhi dengan iman. Ini hadis yang pertama, ya. Ada hadis lagi yang menyebutkan man dafa'a ghaidhahu dafa'allahu anhu adzabah. Barang siapa menolak, menahan amarahnya, menahan kemarahannya, maka dafa'allahu anhu adzabah. Besok dari kiamat Allah juga akan, seharusnya dia Allah menyiksa dia, Allah tahan siksanya. Ya, seperti halnya dia menahan amarahnya ketika di dunia. Subhanallah, ya. Ini ibadah yang berhubungan dengan diri kita, ya. Tentunya ini tidak lain jauh bersumber dari satu Al-Qur'an dari wal kadhiminal ghaidh, yang kedua daripada sabda Rasul yang diberikan kepada seseorang, yaitu la taghdab, jangan murka. Sekarang, ya, terus bagaimana? Tentunya hal-hal seperti itu tidak mudah. Orang itu kadang dengan ketika terganggu psikolognya atau apa, dia akan marah tanpa meluapkan kemarahan, tanpa rasa kesadaran, ya. Ghalaba alaih, dalam bahasa Arab ghalaba alaih atau huliba alaih, orang tersebut mengendalikan tapi marah, mukul orang, akan tapi dia
ketika mukul tadi emang dalam keadaan sudah di alam bawah kesadaran kadang, ya. Nah, hal-hal seperti itu insya Allah yutajawaz anhu. Allah akan ampuni, ya. Karena mimma huliba alaih. Akan tetapi tetap kita harus berusaha tidak usah mengulangi hal-hal tersebut. Introspeksi. Bagaimana kok bisa saya sampai memukul, ya? Kok bisa saya meluapkan kemarahan padahal kita pun nggak sadar diri, ya? Nggak sadar diri. Kadang seperti itu. Langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Ada Allah yujawizu an ummati, ada riwayat innallaha wada'a an ummati anil khata' wan nisyan wa ammastukrihu alaih, ya. Allah itu akan mengampuni dari umatku satu sebab dikerjakan atas dasar kelalaian, ya. Atas kelalai orang mengerjakan lalai. Nah, itu ya. Itu kadang itu termasuk hal-hal yang Allah akan ampuni dosanya, ya. Dalam hal ibadah juga, ya, orang lupa puasa makan, itu juga membatalkan kalau didasari dengan kelupaan. Yang selanjutnya ammastukrihu alaih, Allah juga akan mengampuni dari hamba-hambaku yang mana dia ketika dipaksa. Orang dipaksa seseorang, ya, maka dia nggak mendapatkan dosa. Akan tetapi ini penuh dengan catatan-catatan. Tidak semua paksaan itu bisa menghilangkan taklif, beban seseorang dari taklif dari Allah. Ada hal-hal yang mana di situ paksaan tidak berpengaruh. Sekarang ada orang suruh membunuh orang, ya, ini nggak boleh dikerjakan, ya. Si A dipaksa oleh B agar membunuh si C, ya. Si A dipaksa si B agar membunuh si C. Hei si A, bunuhlah si C. Kalau kamu nggak mau membunuh, saya akan bunuh kamu. Ini nggak boleh dikerjakan, ya. Nggak boleh dikerjakan. Meskipun itu sifatnya paksaan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya, kenapa nggak diperbolehkan? Karena tidaklah nyawanya si A itu lebih berharga ketimbang nyawanya si C. Paham ya? Tidaklah nyawanya orang yang mau dibunuh, dipaksa, itu lebih mulia ketimbang nyawanya si C. Siapa tahu si C itu kekasih Allah. Ya? Siapa tahu si C itu punya manfaat banyak di dunia. Oke lah kalau si A itu mungkin dia berpendapat, wah si C ini orang penjahat. Wah banyak tato. Tapi apakah kita tahu akhirnya siapa tahu dia bertobat diangkat oleh Allah derajatnya, ya. Selagi bukan ulama maka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi paksaan yang tidak ada pengaruh maksudnya tetap dosa adalah seperti halnya membunuh. Ya. Dengan alasan tadi, ya, tidaklah orang yang membunuh tadi, ya, itu lebih banyak manfaatnya atau lebih mulia ketimbang orang yang dibunuh, yang dipaksakan tadi. Oke. Tadi ada riwayat lagi, tadi kan ammastukrihu alaih. Ada riwayat tadi amma tuwaswis amma huliba alaih. Ada riwayat tadi seperti itu, dari sesuatu yang dia tidak bisa terkendalikan. Ada, ya. Itu. Insya Allah kalau dia sesali Allah ampunin, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, orang nggak taunya ada sesuatu yang membuat dia marah, dia langsung spontan, ya, spontan, ya, memukul atau apalah gitu. Habis itu dia baru sadar, astagfirullahaladzim. Ternyata dia ketika mengerjakan itu semua di bawah alam sadar, itu namanya huliba alaih, ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya tadi, ya, tentunya hal-hal tersebut itu perlu yang namanya belajar, melatih diri untuk bisa menahan sebuah amarah, ya. Karena sifat marah itu sudah tabiat semua manusia itu punya, ya. Akan tetapi syariat Nabi datang untuk menempatkan posisinya masing-masing. Kapan marah dibolehkan, kapan marah yang tidak diperbolehkan.
Secara global marah tidak diperbolehkan. Kecuali marah karena Allah. Ada syariat Allah dilecehkan, ada syariat Allah tidak dihormati, itu boleh marah. Itu namanya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, dalam hadis ini menjelaskan marah yang sifatnya bukan lillah, ya, sifatnya yang hawa nafsu, ya, hawa nafsu kita. Oke. Jadi tentunya untuk berlatih tadi ada yang namanya satu, al-ghadab wa dawa'uhu al-mani' war-rafi, ya. Ada obatnya, penawarnya. Penawarnya ada dua, ada kalanya penawar yang sifatnya al-mani', mencegah kita untuk tidak jadi marah. Ya. Dalam artian mau marah nggak jadi. Ini pertama. Ada obat yang sifatnya ar-rafi'. Kita sudah marah. Kita posisi sudah marah. Bagaimana biar menghilangkan kemarahan pada diri kita? Wah, darah mendidih, muka merah. Bagaimana biar cepat reda, biar cepat hilang? Jadi yang pertama al-mani'. Al-mani', yang kedua ar-rafi'. Al-mani' adalah yang bisa menyebabkan kita mau marah jadi nggak marah. Ar-rafi' adalah ketika kita marah, bagaimana kemarahan tersebut cepat reda, cepat selesai. Oke, yang pertama tentunya al-mani'. Ya. Apa yang bisa membuat kita jadi tidak marah? Apa yang membuat kita yang bisa jadi tidak marah? Seharusnya marah, jadi nggak marah. Di sini dicontohkan, ya, yaitu ka'ayyatadzakkara ma yatarattabu alaihi minal mafasid wa ma jaa fi fadlil hilmi wa kadzmil ghaid. Ya. Jadi biar kita tidak jadi marah, hendaklah kita mengingat dampak daripada kemarahan itu. Ya. Marah apa untungnya? Kita mukul anak sendiri. Kita banting benda barang kita sendiri, kita juga yang rugi. Ya. Itu enggak ada untungnya satu, ya. Ya tadzakkara ma yatarattabu 'alal mafasid. Kita lihat dampak buruknya. Ingat dampak buruknya. Pertama, itu yang menyebabkan kita bisa tidak marah. Mau marah enggak jadi marah. Yang kedua, kita ingat janji-janji Allah lewat lisan Rasulullah SAW tentang keutamaan al-hilm wa kadmil ghaid. Al-hilmu itu aris. Aris itu apa ya? Jawanya catmiko. Apa itu? Halim. Al-halim itu maha apa kalau di Malaysia itu artinya itu? Halim. Lemah lembut. Tidak lemah marah. lembut. Tidak marah, ya, lemah lembut. Ya. Al-halim itu kalau dalam bahasa Arab itu man la yastafizzuhu al-ghadab. Ya, orang yang mana kemarahan tidak bisa mengalahkannya. Tetap santai. Ya, dia tidak terkendalikan oleh kemarahan. Itu namanya al-halim, lemah lembut, ya. Dan di situ tentunya Allah memberikan sebuah keutamaan-keutamaan. Yang kedua, kita ingat keutamaan kadhimil ghaid tadi, kadhiminal ghaid. Kita ingat bahwasanya barang siapa yang mampu marah, meluapkan kemarahan, kemudian dia tidak meluapkannya, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya, iman, dan rasa aman. Rasa aman, ini yang penting ini. Hati punya rasa aman itu penting. Ya. Punya cahaya juga penting. Iman lebih penting lagi. Ya. Ini kalau diingat-ingat, ini insya Allah bisa menjadi mani, ya, penghalang yang menghalangi orang tersebut tidak jadi marah, hingga dia bisa menjadi orang yang lemah lembut, al-halim, ya, al-halim, hatinya penuh keamanan, hatinya penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan keimanan. Itu tadi yang pertama al-mani. Jadi mau marah nggak jadi deh, ya. Sudah niat mau marah nih nggak jadi deh, ya, nggak jadi. Ingat
Wah, barang kalau saya bisa mengendalikan ini, nggak jadi marah, maka Allah akan menghilangkan siksanya kepada saya besok dari kiamat. Kalau saya nggak jadi marah, hati saya akan dipenuhi dengan keimanan. Hati saya akan dipenuhi dengan cahaya. Hati saya juga akan dipenuhi dengan apa tadi? Rasa aman. Itu tadi yang pertama adalah an-naf al-mane, ya, obat yang sifatnya langsung menolak, bisa menghindari dari orang tersebut bisa marah. Sekarang ada dua obat, ya. Yang kedua rofi, ar-rofi yang menghilangkan orang dalam keadaan sudah marah. Bagaimana cara menghilangkannya? Sudah, wah, muka merah. Ya, semua orang pasti mengalaminya, ya. Pernah mengalaminya. Bagaimana? Ar-rofi. Satu, tentunya dia sama. Mengingat-ingat hal yang di atas tadi. Yang barusan Ustadz sampaikan. Yang pertama, itu tetap ke bawah. Ya. Obat yang pertama tetap ke bawah. Ya. Terus yang kedua, yang takilu min maudhihi, dia harus pindah dari tempatnya, jangan di situ terus, ya. Di situ terus, wah, ada TV, hancur TV, ya. Pindah tempat, ya. Pindah tempat. Selanjutnya yasta'idu minasyaitan. Dia berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah, ya Allah, diri ini telah dikuasai oleh syaitan. Oh, gitu. Iya. Itu dalam keadaan ketika wah, tensinya tinggi, ya. Selanjutnya yahtasilu aw yatawaddau. Mandi atau wudu. Mandi atau wudu. Yang selanjutnya adalah mandi atau wudu. Nah, di sini terus ada rafi yang berhubungan dengan keadaannya. Tadi pindah. Sekarang keadaan dia, kalau dia lagi marah-marah, ya, dia dalam keadaan posisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Ya. Ganti posisi, dari berdiri dia marah-marah tinggal duduk. Duduk masih saja ini, masih marah, tiduran, berbaring. Nah, itu obatnya. Di antara obat yang bisa menghilangkan apa? Mengangkat kemarahan dari diri kita hingga kita nanti terbiasa hati akan dipenuhi apa-apa janji Rasulullah SAW yang pertama tadi yang telah Ustadz jelaskan tadi. Ini subhanallah, ya. Ini jadi makanya apa namanya Rasul pernah, ya. Laisa syadidu bisur'ah, ya. Rasul pernah bersabda, ya. Laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang bisa apa? Membanting lawannya, apa? Menjatuhkan lawannya, menumbangkan lawannya. Ya. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Orang yang benar-benar sejatinya kuat adalah orang yang yamliku nafsahu, memiliki nafsunya, menguasai nafsunya ketika marah, bisa dikendalikan kemarahan tersebut. Itu yang namanya orang kuat. Ini adalah hadis daripada Rasul ini, ya. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh ada dalam kitab Bukhari, ya. Jadi laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man yamliku alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang yang kuat adalah orang yang mampu menjatuhkan lawannya, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah. Subhanallah, ya. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan karakter tabiat manusia yang beda-beda, Allah kasih macam-macam, ya. Nah, ini si laki-laki ini datang karena orang ini orang pemarah. Makanya Rasul nggak macam-macam udah. Nggak dipesani macam-macam. La taghdab, sudah. Ya Rasul, tolong berikan saya sebuah wasiat untuk saya amalkan biar saya selamat di dunia dan akhirat ya Rasul.
Apa kata Rasul? Satu, la taghdab. Ya. Karena yang tanya ini seorang laki-laki yang benar-benar pemarah. Pemarah. Tapi seorang pemarah pun Allah kasih jalan dia lewat marahnya untuk menuju surganya Allah, untuk mendapatkan imannya Allah, yaitu bagaimana? Dikendalikan. Oke, subhanallah. Oke, paham ya? Bisa difahamin? Bisa pahamin ya? Oke. Boleh Ustaz. Nah, subhanallah. Ya, ini ada kisah, dua kisah. Tentunya kita nggak pernah lepas dari sebuah kisah, ya. Sebuah kisah. Ini bahkan tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ada seseorang, ya. Ada seseorang pembantu menyajikan menu makanan kepada tuannya. Ya. Makanan baru dibawa dari dapur. Ya. Ada kuahnya, ada kaldunya, semua masih mendidih. Ya. Baru dekat dengan tuannya, meja makan, dia tersandung kakinya. Ya. Hingga makanan tersebut, sayur-sayuran atau kuahnya itu mengenai tuannya. Ya. Kemudian tampaklah di wajah seorang tuan tadi, ya, raja atau tuannya tadi, tampak sebuah kemarahan merah. Terus sang pembantu tadi memberanikan diri, ya, ya Maula ya khud biqaulillahi ta'ala. Dia berkata, wahai tuanku, coba pegangi firman Allah Subhanahu wa taala. Bertanya itu sang raja, sang tuannya tadi, wa ma qala Allah taala, apa yang Allah firmankan? Qala al-khatim, qala Allah taala wal kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha. Ya. Allah ada dalam satu ayat menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Apa seorang syahid berkata tuannya tadi? Ya, kabum tu ghaidhi. Ya, aku sudah menahan amarahku. Jadi marah dia. Berkata lagi sang khatib, wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Sudah saya maafkan, ya. Kalau sudah enggak marah, tentunya orang yang bersalah tadi minta maaf. Ya. Kalau karena dia tidak jadi marah, tentunya dia memaafkan. Itu udah berurutan itu. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil. Bukan cukup itu saja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, ya wahai tuanku, Allah itu paling cinta orang-orang yang berbuat baik ya tuanku. Pinter ini. Akhirnya tuannya ya sudah sana pergi. Ini uang nih buat jajan. Oh, ya. Dikasih uang karena diingatkan. Itu ciri-ciri hati yang lembut. Ketika diingatkan kebaikan, langsung hatinya apa? Apalagi di situ ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang soleh, nggak egois, ya. Meskipun yang mengingatkan pembantunya, yang mengingatkan adalah seorang hamba sahaya. Subhanallah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Ini kisah ini tertulis dalam kitab apa? Ihya Ulumuddin, ya, dinukil oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Subhanallah. Ya. Ini kisah-kisah teladan orang terdahulu bagaimana mereka tidak egois akan menerima sebuah kebaikan. Ya. Karena kebaikan apa? Dhalatul mu'min. Pernah dengar ya? Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu dhalatul mu'min. Barang hilangnya orang mukmin. Ya. Barang yang hilang dari orang mukmin. Maka dari siapa saja dia boleh, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa, dari mana munculnya hikmah tersebut. Seperti halnya kita punya benda yang mahal, ya, punya barang yang memiliki nilai emas, permata atau apa, ketika hilang, ya, ketika hilang,
maka kita akan berterima kasih kepada siapa saja yang menemukannya, tanpa memandang status yang menemukan itu siapa. Baik anak kecil, baik orang gila. Ya tentunya kita barang kita hilang mahal nih, ya emas, mohon maaf, cincin atau gelang besar hilang, nggak taunya dibawa orang gila nih jalan. Apa kata kita? Alhamdulillah loh, ya. Seperti halnya seperti itu kebaikan. Kita nggak boleh melihat siapa yang berkata, tapi lihatlah perkataannya. Ya, ungdur makol walatangdur mangkol, itu sudah sesuatu yang sudah masyhur. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat yang berkata. Ungdur makol walatangdur man lihatlah apa yang dia katakan, walatangdur jangan engkau lihat man orang kola yang telah berkata. Itu mukmin sejati, ya. Hatinya lembut, apalagi ketika dengan kebaikan-kebaikan. Ini tadi contoh tadi, ya, seorang tuan tadi sangat hati benar-benar penuh dengan iman hatinya, ya. Yang ngingetin itu seorang budak, bukan ngingetin asal ngingetin habis dibuat marah, ya. Ngingetin tapi habis dibuat marah, itu yang lebih susah itu. Kita contohnya saja dah, kita dibuat kesinggung orang, habis itu orang ngomong baik sama kita. Kadang kita boro-boro mau mendengar, ya. Tentunya kita kadang tutup telinga, ya. Subhanallah. Nah, itu tadi salah satu kisah tentang kadzmil ghaidhi, ya, menahan sebuah amarah. Ya. Tentunya sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Itu tadi kisah ternukil dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang dinukil oleh siapa? Imam Al-Jurdani dalam kitabnya apa ini? Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ya. Dinukil dari beliau. Naam. Subhanallah. Alhamdulillah, ya. Harapan kita dengan hal-hal ini seperti ini, ya. Kita buat pelajaran buat kita, sesuatu yang telah lewat, mungkin kita mengalaminya berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadisnya tadi, dalam satu riwayat itu ada tambahan, ya. Jadi ketika seseorang laki-laki tadi mengatakan diberikan Rasul la tahdhab, dia kemudian nanya lagi kepada Rasul, ausini ya Rasul. Rasul jawab lagi la tahdhab, jangan marah, 2 kali, ya. Setelah itu ausini ya Rasul, tolong ausini, berikan wasiat kepadaku. Ada satu riwayat mengatakan setelah Rasul mengatakan la taghdab, istaghfirillahi ta'ala qabla salatil asri 70 marrah. Yukaffiru anka dzunuba 70 aman. Ya. 70 aman. Baca istighfar sebelum engkau mengerjakan salat asar sebanyak 70 kali. Ini pesan Rasul ketika Rasul mengatakan la taghdab. Nah, tentunya kalau kita dalam bahasa la taghdab ini, ya, kalau kita cerna lebih jauh, tentunya orang tersebut dulu pernah marah, suka marah. Banyak sekali sesuatu yang menjadi korban kemarahan dia, ya. Makanya di sini ada hubungannya dengan istighfar, ya. Mungkin dari kita sendiri, ya. Ya, tentunya banyak, ya. Hal-hal masa-masa yang telah lewat, ada satu momen, 1, 2 kali, 3 kali kita tidak bisa membendung kemarahan kita, ya. Bisa kita istighfari sekarang, ya. Karena itu sebagai ibrah saja, teladan saja, ya, sebagai ibrah, contoh buat kita agar tidak diulangi yang kedua kalinya, ya. Dari sini pesan Rasul kepada laki-laki tersebut adalah suruh membaca istighfar setelah banyak 70 kali sebelum sholat
asar. Sebelum sholat asar, qabla sholatil asri sab'ina marrah, 70 kali. Apa pahalanya? Yukaffiru anka sab'ina dunuba sab'ina aman. Itu akan mengkafarat, menghapus dosamu selama 70 tahun. Jawab, laki-laki tadi ngomong. Fa'ilam ta'ti alayya dunubu sab'ina aman. Kalau saya nggak punya dosa selama 70 tahun ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Umur kalau nggak sampai 70. Sedangkan ini ampunannya itu sampai 70 tahun. Sekarang bagaimana? Kalau sampai umur saya nggak sampai 70. Jawab. Qala yufar li ummik. Maka ibumu akan diampuni. Ya, ibumu akan diampuni. Sisa kuotanya kasih ke ibu, ya. Sisa ampunannya, ya, itu kasih ke ibu. Ini secara nggak langsung mendoakan ibu itu perintah Allah, ya. Perintah Allah, termasuk birrul walidain. Orang mendoakan birrul walidain. Jadi orang mengerjakan baca 70 ini kalau sampai dia nggak ada umur 70 tahun atau dalam artian nggak sampai melakukan dosa selama 70 tahun kalau dipresentasi dalam hidupnya, maka pahala ampunan tadi akan diberikan kepada ibunya. Seperti halnya kita mendoakan Rabbi firli wali walidai ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk apa namanya? Birrul walidain. Mendoakan orang tua ketika ini. Qala wa ma la hadzalik. Ibu saya juga nggak pernah kayaknya ngelakuin dosa sampai 70 tahun. Ya udah, liabika kata Rasul, ya. Nanti pahala ampunannya akan diberikan kepada ayahmu, ya. Ayahmu akan mendapatkan ampunan berkat kamu baca 70 kali tadi, ya. Terus setelah itu, kalau ayah saya juga nggak sampai melakukan kesalahan 70 tahun, ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Qala li ikhwanika, maka untuk saudaramu, subhanallah, ini amal, ya, sebuah amaliyah ringan. 70 istighfar sebelum sholat asar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak nyampe kali 10 menit. Iya, tapi memiliki pahala yang sangat besar seperti ini, subhanallah. Ya. Tapi nggak sembarang kadang kita bisa mengamalkan, ya. Semua itu butuh taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang penting, yang perlu jadi catatan, setiap kita dengar kebaikan, setiap kita tahu kebaikan, maka alangkah baiknya kita niatkan. Karena dengan niat tersebut, satu, minimal kita sudah dapat pahalanya. Ya, minimal kita sudah dapat pahala. Besok sebelum asar, saya mau baca sholat istighfar 70 kali. Lewat gak jadi maghrib baru ingat astagfirullahaladzim. Tadi rencana mau baca istighfar 7 kali, 70 kali nggak jadi baca. Ya. Nah, tapi kan sudah diniati dari malam dapat pahala satu. Dan tentunya ini yang penting ya. Niat seorang mukmin itu akan menyimpan sesuatu kekuatan dalam hati, ya, menaruh kekuatan dalam hati untuk melakukan kebaikan, ya, niat baik, ya, niat baik seorang mukmin. Kita seperti tadi, besok kita insya Allah, bukan insya Allah lagi, kita mau baca nih istighfar 70 kali sebelum sholat asar, ya, sebelum sholat asar. Ini minimal dalam hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya Allah, karena dalam hati isinya niat kebaikan. Penting ini hal-hal seperti ini, ya. Makanya ada bahasa apa? Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik ketimbang amalnya. Kenapa? Karena kalau niat itu adanya dalam hati, yang melihat hati cuman Allah. Tapi kalau sudah diamalkan, ya, itu punya tantangan lagi, ada catatan harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Kalau benar-benar ikhlas, maka dia sudah mengumpulkan amal dohir batin. Tentunya pahalanya lebih 10 kali lipat
ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bima la hasra laha, dengan sampai bilangan yang Allah tidak ada hitungannya. Itu pahalanya orang yang mengerjakan kebaikan. Subhanallah. Oke, malam ini saya kira cukup saja itu untuk masalah babul ghadab ya. Masalah marah, murka itu ya. Ini mungkin ada ditanyakan enggak apa-apa ya. Minta doa selalu ya. Berharap dengan pengajian ini ya kita bisa mengamalkan ya, minimal walau marrah, meskipun satu kali ya, minimal kita bisa mengamalkan. Jadi syukur, ini hal-hal yang subhanallah, sebuah kenikmatan Allah yang sangat besar ya. Tidaklah setiap perilaku kita kecuali Nabi kita telah menata untuk jalan yang baik ya. Setiap manusia punya sifat marah ya. Nabi kasih solusi jalan yang terbaik ya. Itulah Islam. Tidak ada agama seperti Islam ya. Sampai tidur, sebelum tidur semua diatur, masuk kamar mandi juga diatur, cara mandi juga diatur, cara cebok juga diatur. Subhanallah, ini Islam. Makanya orang orang Barat ya, Muhammad ya, washabu ya, hebatnya Islam itu mereka hatal khorok, katanya hatta kotoran kita tuh dibahas gitu ya. Jadi aturan Islam tuh bukan semuanya ya, mulai sebelum tidur sampai bangun tidur, bahkan sebelum lahir sudah ada aturan. Sebelum lahir, jangan kok sebelum lahir ya, sebelum orang mengandung ada haid itu diatur semuanya ya. Itu yang lain-lainnya. Subhanallah, ini benar-benar agama Allah, agama dari langit, agama yang tidak menerima perubahan, agama yang benar-benar hak ya. Dan tentunya kita nggak ragu lagi ya. Semoga iman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kekuatan iman kita, kekuatkan diri kita untuk bisa menahan amarah ya, untuk bisa menahan amarah hingga kita tergolong orang-orang yang dijauhkan dari siksanya Allah, hingga kita tergolong orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya Allah, dipenuhi dengan rasa aman, dipenuhi dengan keimanan. Amin Allahumma amin. Sekian dari Ustadz ya, semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat dan barokah. Ada yang bertanya atau langsung kita tutup bisa? Kita langsung tutup. Jika ada pertanyaan mohon ditanya dalam grup saja. Oke, kita tutup aja ya. Kita tutup aja, baca alhamdulillah seperti biasa ya, baca alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz. Kita